penerima bantuan untuk dapat mengambil tempat. Pertama, Rumah Sakit Bayangkara. Kedua, Poliklinik Lanut. Ketiga, Rumah Sakit DKT, Poliklinik Lana, Poliklinik Brigit, Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, dan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara. Kami mohon dengan hormat perkenan dari Bapak Gubernur Lampung untuk menyerahkan bantuan secara simbolis, didampingi oleh Forkopimda dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Adapun bantuan yang diberikan adalah masker N95 sejumlah 50.000 buah, cover all suite sejumlah 2.200 buah, APD lengkap 20 unit, APD tidak lengkap 50 unit, dan masker bedah 5.000 buah. Penyerahan rapid test kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing sejumlah 2.400 buah. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Tabik pun, yang saya hormati anggota Forkopimda, Ketua DPR, Kapolda, dan Dem, dan Lanal, dan Brigit, dan Lanut, juga Ketua Komisi 5 DPR di Provinsi Lampung, Sekda Provinsi Lampung, para pejabat terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, para direktur rumah sakit, pemerintah maupun swasta, sebagai rujukan pasien COVID-19, undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dalam keadaan sehat, walaupun kita hadir di sini untuk menjaga agar kita sehat, Indonesia sehat, olah untuk diterapkan dengan benar. Nah, kalau seandainya kurang, ya digeser kayak beliau ini. Cuma setengah ekor ini. Kalau kelihatan beda ini kita kena tegur itu. Bayangin aja pada waktu rapat kemarin ke Negeri hanya sendiri, sekjennya di depan 1 meter. Kalau Pak Sekda diarahkan ini Haris supaya kita nggak basa-basi, benar-benar menerapkan aturan sehingga
sehingga terhindar dari malapetaka COVID ini. Ya, kalau saya sih benci banget nih dengan COVID. Kalau bisa kita keroyok aja, sebenarnya nggak kelihatan barangnya. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung, salah satu tindakan yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua kasus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan pemeriksaan yang dilakukan harus memenuhi standar operasional prosedur. Salah satunya adalah APD atau yang disebut alat perlindungan diri yang digunakan harus tepat, yang pada hari ini kita lakukan. Oleh karenanya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Danber dan aparat lainnya yang sudah mengawal sehingga APD ini cepat bisa kita terima dalam kurun waktu kurang dari 12 jam. Bapak Ibu yang saya hormati, rapid test adalah salah satu pemeriksaan secara cepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap antibodi yang ada di dalam tubuh. Dengan adanya rapid test yang dilakukan sesuai indikasi yang tepat, diharapkan dapat menyaring secara cepat keberadaan kasus positif COVID-19. Rapid test adalah pemeriksaan screening awal yang bisa dilakukan secara cepat, tetapi harus ada tes kopi terarah untuk interpretasi hasilnya. Saya kemarin menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Beliau jam 10 pakai kaos singlet, jalan kaki, nggak ada takutnya. Karena menurut beliau corona ini atau virus ini terganggu ya apabila dia dalam posisi temperatur yang cukup panas, sehingga beliau jalan kaki jam 10. Nah itu tanya dengan dinas kesehatan kenapa? Nah, kita diskusi aja nanti sebentar supaya kita enak menyampaikan informasinya. Jangan kita formal yang pada akhirnya tidak ada action di lapangan. Lalu yang kedua, menurut beliau di dalam tubuh pun ada yang menolak, ada antibodi. Nah oleh karena itu makanannya apa? Ini yang harus kita bicarakan hari ini, sehingga muntah dia si COVID ini, apa namanya corona ini. Nah jadi jangan kita menjadi atau kita lemah dengan informasi yang sesungguhnya bisa kita lawan. Saya berpesan agar logistik ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada seluruh pemakai yang sudah ditentukan. Tetapi ini baru awal, masih banyak yang juga akan kita bantu pada nantinya. Karena kita juga sedang melakukan protokolan untuk diterapkan dengan benar. Nah, kalau seandainya kurang, ya digeser. Kayak beliau ini cuma setengah meter ini. Kalau kelihatan Mendagri kita kena tegur itu. Bayangin aja pada waktu rapat kemarin Mendagri hanya sendiri, sekjennya di depan 1 meter. Kalau Pak sekjen dianakkan ini supaya kita nggak basa-basi, benar-benar menerapkan aturan sehingga terhindar dari malapetaka COVID ini. Ya, kalau saya sih benci banget nih dengan COVID. Kalau bisa kita keroyok aja, sebenarnya nggak kelihatan barangnya. Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung, salah satu tindakan yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua kasus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan pemeriksaan yang dilakukan harus memenuhi standar operasional prosedur. Salah satunya adalah APD atau yang disebut alat perlindungan diri yang digunakan harus tepat, yang pada hari ini kita lakukan. Oleh karenanya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak
terima dalam kurun waktu kurang dari 12 jam. Bapak Ibu yang saya hormati, rapid test adalah salah satu pemeriksaan secara cepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap antibodi yang ada di dalam tubuh. Dengan adanya rapid test yang dilakukan sesuai indikasi yang tepat, diharapkan dapat menyaring secara cepat keberadaan kasus positif COVID-19. Rapid test adalah pemeriksaan screening awal yang bisa dilakukan secara cepat, tetapi harus ada tes kopi terarah untuk interpretasi hasilnya. Saya kemarin menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Beliau jam 10 pakai kaos singlet, jalan kaki, nggak ada takutnya. Karena menurut beliau corona ini atau virus ini terganggu ya apabila dia dalam posisi temperatur yang cukup panas, sehingga beliau jalan kaki jam 10. Nah itu tanya dengan dinas kesehatan, kenapa? Ya, kita diskusi aja nanti sebentar supaya kita enak menyampaikan informasinya. Jangan kita formal yang pada akhirnya tidak ada action di lapangan. Lalu yang kedua, menurut beliau di dalam tubuh pun ada yang menolak, ada antibodi. Nah oleh karena itu makanannya apa, ini yang harus kita bicarakan hari ini, sehingga muntah dia si COVID ini, apa namanya, corona ini. Nah jadi jangan kita menjadi atau kita lemah dengan informasi yang sesungguhnya bisa kita lawan. Saya berpesan agar logistik ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada seluruh pemakai yang sudah ditentukan. Tetapi ini baru awal, masih banyak yang juga akan kita bantu pada nantinya, karena kita juga sedang melakukan. Saya mengharapkan agar pengendalian COVID-19 ini dapat dikendalikan dan kita selesaikan secepatnya. Mari kita bergotong royong agar masyarakat dapat melakukan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan terbaik sesuai dengan prosedur yang ada demi mewujudkan masyarakat Lampung berjaya. Apalagi dalam waktu dekat akan ada pemulangan tenaga kerja Indonesia dari beberapa negara yang lebih cepat kemungkinan dari Malaysia. Saya tahu persis dalam jumlah yang lebih kurang 15.000 tenaga kerja Indonesia, pasti tidak kurang dari 1.000 tenaga kerja Indonesia dari asal Lampung. Para kepala dinas tolong disampaikan kepada Bupati agar kita siap menerima ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan pemulangannya dalam proses tidak sekaligus dalam bentuk 15.000, tapi mungkin dalam rangkaian. Nah disitulah kalau ada pemulangan 2-3 ribu, kita juga siap harus menerima dan harus mengendalikannya. Jangan dibiarkan. Saya yakin tidak apa-apa, tapi tetap harus diawasi. Jangan sampai nggak ada masalah, tetapi menjadi sumber masalah. Ini saya minta supaya para kepala dinas kesehatan sudah mempersiapkan, karena tenaga kerja baik wanita maupun pria itu sumbernya dari wilayah kabupaten. Jadi harus disiapkan, dan penyiapan itu sudah disiapkan melalui gugus tugas, fungsi dan tugasnya seperti apa. Dan kalau tidak salah kemarin sudah dilakukan pertemuan dengan para kepala dinas kesehatan dan kepala dinas provinsi. Ini harus dikerjakan, Pak. Ya, jadi jangan dramatik.
mendengar petunjuk dari provinsi sampai di kabupaten, tidak gagah, tidak pemberani, tidak militan, tidak cepat. Kita dinilai oleh internasional, kita itu normatif, tidak gagah, tidak cepat. Paham maksudnya? Ketika dikasih tahu langsung kerja, langsung ambil alih persoalan di kabupatenmu. Kabupaten itu punya Anda semua. Saya sebagai koordinator. Jadi jangan nunggu ambil itu. Segera kalau itu dibenarkan, Kementerian Keuangan telah memberikan pernyataan rasionalisasikan masyarakat kalau memang memungkinkan dari dana desanya untuk masker dan cuci tangan. Selebihnya kita harus lakukan. Saya akan melakukan beberapa hal yang kemungkinan tidak bisa dilakukan oleh kabupaten. Itu tugas kami dari provinsi untuk melakukan langkah-langkah. Dan saya juga menginformasikan supaya ditindaklanjuti, karena saya sudah koordinasi dengan para bupati dan bupati juga sudah melakukan langkah-langkah itu. Tetapi jangan sudah kalah padahal dia belum datang, tetapi juga harus punya prinsip. Jangan sampai dia mengganggu kita. Tidak ada harapan lain rakyat Indonesia ketika dia terkena gantungannya kepada tenaga medis, gantungannya kepada tim ahli tentang medis di rumah sakit. Tetapi kita semua juga harus mengingatkan bahwa apalah arti mereka apabila kita tidak melengkapi kebutuhan itu. Saya berharap kepada kepala rumah sakit jangan berhenti. Ada apa-apa komunikasikan baik dengan bupati maupun dengan gugus tugas saya, termasuk kepada kami di provinsi. Jangan sampai menjadi yang tidak penting atau yang penting tidak dibicarakan, yang tidak penting yang menjadi persoalan terus. Yakinlah Allah tidak akan salah mencatat amal yang soleh, apa yang sudah dilakukan oleh para tenaga medis. Amal jariah bahkan amal jihad kalian di medan pertempuran. Tetapi jangan berpikir amalnya sekarang bekerja, amankan pribadi, amankan rakyat, sehingga amal itu nanti akan bertumpuk untuk kita semua. Bersabarlah, kuatkan jiwa dan ragamu, karena Indonesia, khususnya Lampung, membutuhkan Anda semua. Hadirin yang saya hormati, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya berharap mari kita bersatu untuk mengatasi corona yang pada saat ini sudah semakin meningkat seperti apa yang disampaikan oleh Kadis. Saya berdoa agar tetap satu, tapi ternyata saya sempat tidur, doa saya tidak terucap sehingga saya bangun menjadi 3 sekarang. Nah, oleh karena itu doa kita sangat kita butuhkan, kerja kita sangat kita harapkan. Mari kita bekerja agar corona bisa tidak hidup panjang lama di Provinsi Lampung. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama. Selamat bekerja. Ini baru awal. Mudah-mudahan bantuan nanti juga akan kita berikan lagi. Tetapi saya berharap apabila ada apa-apa, konsulkan kepada Bupati, karena Bupati sudah menyiapkan anggarannya dan anggarannya tergantung dari Anda semua. Khusus rumah sakit swasta, saya kira kita hal-hal yang tidak bisa diselesaikan mungkin bisa koordinasi dengan gugus tugas, tetapi dalam bentuk-bentuk tertentu
Disinilah Anda harus mengucapkan apa yang kau berikan kepada rakyat. Jangan kau tanya apa yang harus kau minta dari rakyat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara penyerahan alat pelindung diri kepada Rumah Sakit Umum Daerah. Ini adalah para dokter, jadi pasti juga sudah terpapar tentang COVID-19 ini. Namun yang ingin sedikit saya tambahkan bahwa kita harus satu sama persepsi memberi penjelasan kepada masyarakat. Apalagi hari ini Bapak Ibu sudah tersebar, kita akan membagikan rapid test. Itu nanti mungkin di lapangan yang sangat sulit. Untuk diketahui rapid test itu yang dikirim kepada kita ini dari pemerintah pusat itu digunakan untuk orang-orang pasien dalam pengawasan. Tolong memberi informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat, karena di hotline itu sudah banyak sekali semua masyarakat yang tidak sakit minta di rapid test. Jadi rapid test yang dibagikan oleh Kementerian Kesehatan ini itulah adalah rapid test yang hanya melihat antibodi. Nanti dilanjutkan juga dengan pemeriksaan PCR. Nah, ini mohon kepala-kepala dinas, direktur rumah sakit bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kalau tidak nanti masyarakat akan marah kepada kita. Mungkin masyarakat kita melihat Banten kemarin sudah semua masyarakat di rapid test. Ya, karena situasi Banten sama Provinsi Lampung itu lain. Ya, semua 3 positif itu bukan transmisi lokal. Jadi kalau kita berdiam patuh di rumah, insya Allah mungkin kita akan terhindar dari virus tersebut. Ya, karena semua begitu kita anamnesa, semua berasal yang datang pertemuan di Bogor, yang pasien nomor 2 ada pertemuan di Jogja, pasien nomor 3 itu seorang yang bekerja sebagai pengantar berkontak dengan orang asing. Nah, jadi ini mohon mungkin yang ingin kalau soal virusnya pasti sejawat sekalian sudah terpapar karena semua dokter. Yang ingin saya minta sama persepsi tentang rapid test pasti akan sedikit kewalahan di lapangan. Tapi kami pemerintah Provinsi Lampung juga beberapa kabupaten kota Pak Bu sudah minta juga untuk bersama-sama kita mengadakan rapid test tersebut. Tapi perlu penjelasan, begitu seseorang positif itu berarti dia masih belum selesai positif, berarti sudah ada kumannya. Itu hanya antibodinya dia yang positif. Tetap PCR itu yang harus kita swab lagi, kita periksa lagi, baru nanti dia positif atau negatif. Ini kejadian Pak Bu di Jakarta, ada keluarga di salah satu kementerian sudah diperiksa Pak, dicek semua rapid testnya, lalu galau karena banyak yang positif. Nah, setelah galau banyak yang positif itu ada keluarganya di sini telepon, bagaimana itu positif, tapi kok dicek hasil PCR-nya kok negatif. Nah, jadi untuk diberi penjelasan, ini rapid test yang datang ini, bila dia positif belum selesai, sampai dia positif, tunggu kita, petugas kita cukup lelah nih Bapak Ibu dengan rapid test ini, karena begitu kita sudah di rapid test itu kan hanya darah, petugas kita harus mengambil untuk PCR-nya, ambil sputumnya, swabnya, darahnya. Ya, jadi mohon juga ditumpukan. Nah, karena itu untuk menghindari suatu hal yang tidak kita inginkan, mohon maaf direktur rumah sakit, saya tidak bagikan kepada direktur, tapi nanti kepala dinasnya yang akan melihat berapa PDP di tempat wilayah kabupaten kota. Bisa nanti koordinasi sama kepala dinas, karena kalau langsung saya bagi sekarang ke rumah sakit, nanti pasti akan sulit. Ya, jadi mohon kepala dinas nanti yang akan mengatur rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung yang sudah di SK-kan Pak Gubernur, itu yang kita utamakan. Karena pesan dari kementerian, kita juga jangan terlalu luas menuju rumah sakit
rujukan, karena akan sulit bagi kita nanti untuk menangani begitu luas rumah sakit yang kita tunjuk. Namun tidak menutup kemungkinan, kita nggak tahu eskalasinya, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak bertambah, tapi kita harus siap. Jadi tempat tidur yang kami siapkan sampai saat ini Pak Gubernur ada 350 tempat tidur Pak. Walaupun PDP kita itu masih ada saat ini 15 orang yang dirawat, tapi kita sudah siapkan 350. Insya Allah nanti Bandara Negara Husada juga yang kita pusatkan seandainya sudah eskalasinya makin meningkat, sudah kami persiapkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau tentang virus corona pasti sejauh sekalian sudah lebih mengetahui. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini.